Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena dengan kematian-Mu Engkau menanggung dosa-dosa kami, sehingga kami dapat beroleh pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Bukan itu saja, kami juga bersyukur karena Engkau mati dan bangkit. Dengan kebangkitan-Mu, Engkau menunjukkan bahwa kematian telah Engkau kalahkan, dan kami juga percaya kepadamu memiliki jaminan masa depan, bahwa kami juga akan dibangkitkan sama seperti Engkau. Dengan kebangkitan-Mu, kami tahu kami memiliki Tuhan yang hidup, sehingga kami dapat mengandalkan-Mu dalam mengaruniai hidup sekarang ini. Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi ibadah kami. Biarlah kami semua sekali lagi disegarkan dan diberi hati yang berkobar, memuji, membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Selamat pada hari Paskah. Marilah kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan, di mana hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus bangkit untuk memperlihatkan kepada kami bahwa kami suatu hari akan bangkit untuk bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya melalui firman Tuhan ini kami diteguhkan iman kami. Kami diberikan kekuatan untuk mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema kita Paskah. Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat kedua, mereka mendapati batu sudah terguring dari kubur itu. Ayat ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat keempat, sementara mereka berdiri temangguh-mangguh karena hari itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ayat ke-9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjekuk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah suatu kejadian yang sungguh-sungguh terjadi.
Maka kita merayakan Paskah ini, kita harus bersyukur dan puji Tuhan. Di ayat yang kita baca tadi, ada 3 makna dalam Paskah yang sangat penting. Jangan kita seperti murid-murid Yesus yang termangung-mangung. Mereka mencari orang yang bangkit dari antara orang mati. Jangan kita mencari kehidupan yang sia-sia. Karena kita berpikir tidak ada Tuhan dan tidak sanggup menolong kita. Segala sesuatu sudah terlambat bagi kita. Mungkin kita merasa keluarga kita tidak bisa diselamatkan. Karena utang-utang kita tidak bisa terbayar. Piutang-piutang kita tidak bisa dikembalikan. Dan kita hidup seperti orang-orang kafir yang tidak mengenal kuasa Tuhan. Karena kita berpikir semua sudah terjadi dan sudah terlambat. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak orang hidup dalam kesia-siaan, merasa sudah tidak mungkin, sudah putus asa dalam kesakitannya, merasa percuma, tidak bisa apa-apa lagi. Berkata, mungkin saya sembuh pun sulit, dia katakan. Selalu ada dalam katanya, tidak mungkin. Saudara-saudari, ada banyak hal dalam makna Paskah ini. Kehidupan kita sering sekali jadi sia-sia dan putus asa. Jangan pernah katakan terlambat. Janganlah mencari orang yang hidup di antara mati. Di dalam Tuhan Yesus masih ada harapan. Di Paskah ini dia menyatakan bahwa Tuhan bangkit dari kematiannya. Ingat, kematian saja yang bisa dikalahkan. Apalagi penyakit yang saudara alami. Apalagi utang piutang yang saudara hadapi. Semua di hadapan Tuhan mungkin terjadi. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada 3 makna yang saya katakan penting ini. Yang pertama, kuasa Tuhan tanpa batas. Kuasa Tuhan tanpa batas karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Allah sudah bangkit dari antara mati. Kematian adalah batas terakhir dari kuasa hidup manusia. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidup manusia. Tetapi ada kebangkitan dari antara mati, itu menandakan bahwa kita ketika mengakhiri hidup itu, kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan bangkit seperti apa yang Tuhan bangkit dari antara mati. Jadi saudara, itulah yang saudara harus rayakan. Apa persoalanmu? Satu kunci. Percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus bangkit untuk saudara-saudari semuanya. Saudara-saudari harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan saudara-saudari secara mutlak. Tuhan sudah menang atas kematian, atas kemustahilan. Yang sesuatu tidak mungkin terjadi. Orang mati bisa bangkit lagi, tak mungkin. Tapi Tuhan Yesus Kristus menyatakan kemenangannya, menyatakan kemuliaannya, dicatat di dalam firman Tuhan. Ini bukan cerita, tapi kebenaran terjadi. Kuasa Tuhan dalam hidup kita berlaku, saudara-saudari kasih Tuhan. Dia sanggup membebaskan kita. Dia bisa memberikan kita jalan keluar yang sangat luar biasa. Yang Allah yang kita sembah, bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yesus bangkit, memberi kesempatan bagi kita untuk kita mengalami kebangkitan dalam segala perkara. Jika saat ini saudara menghadapi persoalan dan perkara, ayo bangkit. Jika usaha saudara mengalami keresuhan, ayo bangkit. Jika kesehatan saudara menurun karena penyakit saudara tidak mengalami kesembuhan, ayo bangkit. Dalam segala sesuatu, apapun yang saudara alami pada hari ini, yang saya tidak sebutkan,
Ayo bangkit. Itulah kebangkitan. Semangat. Saudara, saya belakang ini bertemu banyak orang mengalami keteprukan-keprukan dalam usahanya. Bertemu dengan orang mengalami sakit penyakit yang tak ujung sembuh. Saudara kasih Tuhan, saya setiap hari berdoa bahwa orang-orang yang mengalami hal seperti itu harusnya mengingatkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus akan membawa dia bangkit dalam segala usahanya. Kebangkitan Tuhan Yesus akan menyembuhkan semua penyakitnya. Karena saya percaya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekali kebangkitan biasa, tetapi tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ini tercatat di Alkitab. Ini ada kejadian sungguh-sungguh. Karena kita sembah ada Tuhan yang hidup. Dia mengerti dan dia paham dan dia tahu semua masalah kita hadapi. Kita harus percaya kepada dia. Tuhan hidup, dia mendengar. Orang mati tidak tahu lagi semua persoalan. Tapi orang hidup bisa mendengar dan mengerti. Itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada sesuatu yang luar biasa. Kalau kita percaya dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat dimensi yang luar biasa. Dimensi yang baru. Kuasa Allah menopang kita. Kuasa Allah mendorong kita. Membuat kita bangkit dari keteprukan. Membuat kita bangkit dari penyakit yang tidak sembuh. Kita akan sembuh. Saudara-saudara kasih Tuhan. Makna penting yang kedua dari Paskah adalah penggenapan firman Tuhan. Lukas 24 ayat 7 dan 8. Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus Kristus. Alkitab mencatat, bukan perkataan orang yang kita dengar, tapi perkataan Tuhan Yesus yang kita dengar. Yaitu firman Allah yang benar. Bukan kebohongan, bukan cerita, bukan dongeng. Kitab yang kita baca itu yang sungguh-sungguh terjadi, yaitu penggenapan firman Tuhan pasti akan terjadi. Ketika Allah berbicara dengan penggenap firman Tuhan dalam hidup kita, Yesus sudah bernubuat, dia akan diejek-ejek semua orang. Matius pasal 27 ayat 40. Ayat 40. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkan kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Saudara-saudara kasih Tuhan. Mereka lupa bahwa bait Allah adalah tubuh Kristus. Dan Yesus sudah membuktikan dia bangkit pada hari ketiga. Apalagi yang saudara mau perdebatkan? Apa yang lagi saudara mau lakukan? Sekalipun kita tidak merasa, kok kita tidak ada hasilnya. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita usahakan, semua kita perjuangkan, kita bertanya kepada Tuhan, kenapa tidak ada pertolongan? Kita bertanya, buktinya mana? Saudara-saudari, kita harus belajar. Kebangkitan Tuhan adalah penggenapan firman Tuhan. Penggenapan yang akan dibuka oleh Tuhan satu demi satu. Apalagi kita baca hari ini. Mungkin tidak berguna hari ini, tapi suatu saat akan berguna karena penggenapan firman Tuhan akan terjadi buat saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan Matius 18 ayat 18. Ayat 18. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apapun beban-beban yang begitu berat, lepas semua.
supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan supaya kita bisa berrelasi dengan Tuhan. Mungkin ada orang yang mengkhianati saudara. Mungkin ada orang yang mencelakai saudara. Mungkin ada orang yang mengkhianati saudara. Mungkin ada orang yang menjebak saudara. Saudara terganggu, emosi, marah, tidak bisa tidur. Ayo lepaskan semuanya. Apapun terjadi, biarlah terjadi. Jangan kita sampai marah dan kecewa. Percaya, kita lepaskan semuanya. Firman Tuhan itu akan digenapi. Firman Tuhan, ya dan amin. Tapi kalau saudara tidak mau melepaskan, maka saudara akan diikat terus. Tuhan katakan kepada kita pada pagi ini, lepaskan semuanya beban saudara. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, makna yang penting dari Paskah, kebangkitan Tuhan ditawarkan kepada semua orang. Setiap orang ditawarkan pemberitaan yang sama. Setiap murid diberitakan hal yang sama. Tapi hanya satu, yaitu Petrus, yang cepat-cepat ke kuburan itu. Saudara, berita salib adalah berita keselamatan. Tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi semua orang diberitakan berita keselamatan. Tapi yang menerima keselamatan hanya yang mendengar dan mau percaya. Keselamatan itu adalah mujizat. Siapa yang bisa meresponi akan mengalaminya. Yang tidak percaya mujizat, jangan mimpi akan menerima mujizat. Kalau kita percaya mujizat, pasti saudara akan mengalami mujizat dalam kehidupan saudara. Jangan bertanya, kapan Pak? Saya bosan menunggu. Jangan. Imani terus. Percaya mujizat terjadi 2000 tahun lalu akan terjadi pada hari ini juga. Saya sebagai pendeta sudah lihat banyak. Saudara-saudari, waktunya terserah Tuhan. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Semakin besar masalahmu, maka semakin besarlah saudara hanya meresponkan firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyelamatkan saudara. Hari Paskah merupakan hal yang sangat penting bagi semua umat Kristiani. Hari raya ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah dia wafat di kayu salib. Kematian dan kebangkitannya ini membuktikan dialah sungguh-sungguh putra Allah. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar apa yang kita dapati dari hari Paskah ini. Pertama, Kristus mati dan hidup kembali. Kedua, rendahkan diri dan taat kepada Kristus sampai mati. Yang ketiga, pikulah salib kita sendiri. Yang keempat, bertahan dalam berbagai percobaan dalam hidup ini. Yang kelima, sebarkan tanda kemenangan Kristus buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih atas firman ini, di mana Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau telah mati, setelah 3 hari Engkau bangkit. Engkau menyatakan bahwa kita akan diselamatkan. Apapun persoalan kita akan diselamatkan. Karena penggenapan firman Tuhan selalu ya dan amin. Serahkan semua kepada Tuhan. Mempertahankan iman kita pada akhir hidup kita. Itu pun sudah dijanjikan Tuhan. Kita akan bangkit bersama Tuhan Yesus. Dan kita akan bangkit. Tidak satu persoalan yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Kira Tuhan menguatkan kita, kebangkitan Tuhan Yesus mewarnakan kita. Harus selalu bangkit dalam segala persoalan. Sehingga kita bisa menjadi kemenangan bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan semua dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, ayo kita bangkit. Yesus telah bangkit, telah mati dan hidup kembali. Ayo kita taat firman Tuhan sampai akhir hidupnya.
bertahan, kuatkan iman kita, teguhkan iman kita. Karena Yesus Kristus akan menyertai kita dan menolong kita. Tidak ada yang mustahil. Apa yang terjadi mujizat 2000 tahun lalu akan terjadi mujizat. Asal kita sungguh-sungguh percaya. Dan percaya kebangkitannya akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.